Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin selama ini teman-teman sering mendengar bahwa hidup tanpa utang adalah hidup yang paling baik. Dan baru-baru saja ada artis yang bahkan menggunting kartu kreditnya ataupun menutup kartu kreditnya. Pertanyaannya adalah, apakah benar hidup tanpa utang adalah hidup yang paling baik? Lalu gimana nih kalau misalnya untuk milenial-milenial yang pingin beli rumah di usia yang muda tanpa utang? Akan terdengar sangat susah dong ya. Nah, hari ini saya akan coba mengupas tuntas mana yang lebih baik, apakah hidup tanpa utang ataukah kita masih bisa hidup dengan keuangan yang sehat walaupun memiliki utang. Langsung saja kita ke video hari ini. Sebelum kita ngejudge mengenai utang, apakah utang itu baik ataukah buruk, mari kita pelajari sedikit terlebih dahulu mengenai utang. Menurut Investopedia, utang adalah segala sesuatu yang harus kita bayarkan, biasanya berbentuk uang, namun bisa saja berbentuk barang ataupun jasa. Cuman memang lebih familiar atau lebih awam terdengar bahwa utang itu dalam berbentuk uang. Sama seperti aset, utang juga dibagi berbagai jenis. Contoh yang pertama adalah utang produktif, dan yang kedua adalah utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang bisa digunakan, yang mana bisa menghasilkan nilai ekonomis di masa mendatang. Contohnya adalah misalnya, saya adalah seorang fotografer yang biasanya sudah menghasilkan. Oke, kata kuncinya yang sudah menghasilkan. Artinya ini adalah utang yang digunakan setelah kita memiliki suatu skill ataupun suatu bisnis yang sudah jalan. Contohnya berutang untuk fotografer adalah saya berutang untuk membeli kamera baru misalnya. Karena sebelumnya saya menyewa kameranya untuk melakukan pekerjaan saya. Dikarenakan pekerjaan saya semakin banyak, maka apabila saya menyewa, biaya saya akan cenderung mahal. Maka untuk mengurangi biaya tersebut, saya membeli kamera baru dengan utang. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, utang seperti ini termasuk baik ataukah buruk? Tulis dong di kolom komentar kenapa baik dan kenapa buruk. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah utang konsumtif. Adalah utang yang kita ambil dengan tujuan untuk membeli barang ataupun jasa yang akan kita pakai habis dan tidak menghasilkan nilai uang atau nilai ekonomis di masa mendatangnya. Contoh, seperti yang di video sebelumnya, saya pernah bahas mengenai handphone apakah konsumtif ataukah produktif. Jadi kalau misalnya kita bukan influencer, bukan gamer, ataupun bukan content creator, dan kita terus-terusan mengganti handphone baru, tanya kembali, apakah utang yang kita gunakan untuk membeli handphone tersebut adalah utang konsumtif ataukah produktif. Nah, setelah kita mempelajari utang-utang tersebut, utang produktif dan utang konsumtif, tanyakan masing-masing, berapakah persentase utang produktif Anda dan berapakah persentase utang konsumtif Anda. Berikutnya adalah, menurut saya nih, kira-kira utang itu baik atau enggak? Kalau menurut saya, memiliki utang selama terkendali, jadi kata kuncinya adalah terkendali, maka utang bisa menjadi baik bagi kesehatan keuangan kita. Apabila utang kita dalam satu kadar tertentu, jadi contohnya kadar tertentu itu seperti apa? Ada istilah keuangannya yang bernama debt service ratio, atau istilah lainnya perbandingan antara utang bulanan kita atau cicilan bulanan kita terhadap penghasilan kita. Apabila perbandingan ini di angka yang sehat, yaitu jumlah utang tidak lebih besar daripada 30% ataupun hampir sepertiga dari penghasilan kita, maka angka tersebut masih tergolong sehat. Dan ada satu lagi, yaitu perbandingan antara utang dengan jumlah aset kita. Apabila utang kita lebih dari 50% atau lebih dari setengah dari aset kita, maka bisa dibilang utang ini tidaklah sehat. Maka kembali, cek di catatan keuangan kita masing-masing, apakah kondisi utang kita masih sehat. Kalau tidak sehat, harus mulai cari cara untuk menyelesaikan utang-utang tersebut. Setelah ini saya akan coba memberikan solusi agar kita bisa mempercepat dalam penyelesaian utang tersebut
yang mana ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, berbicara untuk solusi penyelesaian utang, maka saya membagi solusinya menjadi 3. Yang pertama adalah tentukan prioritas dari utang tersebut. Apakah utang tersebut sudah wajib dibayarkan? Dalam artian, apabila kalau tidak dibayarkan utang tersebut, maka hidup kita bisa terganggu. Contoh misalnya, utang KPR ataupun utang mobil atau istilahnya utang KKB, kredit kepemilikan mobil. KPR, kredit kepemilikan rumah. Jadi apabila kita tidak membayarkan KPR, maka rumah kita bisa saja nanti disita. Kalau kita tidak membayarkan kredit mobil kita, bisa saja mobil kita nanti disita. Tanyakan kembali, apakah hal tersebut adalah prioritas? Lalu mungkin ada yang bertanya, Chris, gimana nih kalau misalnya utang saya hanya 2, yaitu utang mobil dan utang rumah? Maka masuk ke solusi yang nomor 2, yaitu tingkatkan penghasilan Anda. Hal ini dikarenakan mungkin perbandingan antara utang Anda dengan pendapatan Anda terlalu besar, yang mungkin di atas 30% ataupun di atas 1/3 dari penghasilan Anda. Nah, masuk ke solusi nomor 3, yaitu bayar utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Mengapa demikian? Contoh misalnya kita memiliki utang KPR, utang KKB, dan utang-utang yang bunganya kecil. Dan di sisi lain kita memiliki utang kartu kredit. Biasanya nih, utang kartu kredit ini bunganya sangat besar, di atas 2% biasanya. Dan utang tersebut adalah utang yang berbunga setiap bulannya. Maksudnya gimana? Misalnya nih, supaya gampang perhitungannya, saya pakai 10%, biar gampang aja. Misalnya kita punya utang 10 juta. Maka apabila kita tidak membayarkan 10 juta ini, di bulan ke depan, maka utang kita menjadi 10 juta ditambah 10%, hasilnya 11 juta. Dan kalau kita tidak bayarkan kembali, maka 11 juta ditambahkan 10% lagi. Maka akan menjadi 12,1 juta. Dan akan digulung terus-menerus hingga akhirnya bunga berbunga, yang mana dimana 1 tahun bukan menjadi 24%, kalau misalnya bunganya 2% per bulan, bisa saja menjadi sekitar 30%. Hal ini dikarenakan faktor bunga berbunga yang tadi. Kita akan coba bahas soal bunga berbunga di video-video selanjutnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa utang terbagi atas 2 jenis, yaitu yang produktif dan konsumtif. Yang paling penting adalah kombinasi dari utang ini apabila tidak melebihi dari 1/3 dari penghasilan bulanan kita dan tidak lebih dari 50% ataupun setengah dari aset kita, maka utang kita masih tergolong sehat. Namun apabila melebihi angka tersebut, maka menjadi cenderung kurang sehat. Satu tips lagi untuk yang pengguna kartu kredit, apabila Anda menggunakan kartu kredit untuk biaya hidup sehari-hari, dengan catatan Anda akan terus membayarnya sebelum jatuh tempo, maka sangat penting apabila Anda menggunakan kartu kredit ini, setiap rupiah yang digunakan ini ada backup dana sebanyak jumlah yang sama tersebut. Jadi contoh apabila saya sendiri menggunakan 1 juta rupiah 1 bulan itu, saya sudah menyediakan 1 juta rupiah di rekening bank saya. Tujuannya saya menggunakan kartu kredit sangat sederhana, yaitu supaya saya mendapatkan cashback, saya mendapatkan poin yang bisa mungkin saya gantikan tiket pesawat ataupun hadiah-hadiah lainnya. Dan sebenarnya ada benefit lain menggunakan kartu kredit, yaitu dikasih waktu 45 hari untuk membayarnya. Artinya apabila dana kita dimasukkan ke rekening tertentu, kita masih bisa mendapatkan bunga sebanyak 45 hari ini. Lumayan dong, dapat ekstra, kenapa enggak dikasih uang gratis? Tapi ingat, harus ada uang sejumlah utang kita tersebut ya. Jangan nggak ada uang tapi gesek saja kartu kreditnya. Itu bisa jadi bahaya loh. Jadi, semoga sesi video hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Pastikan teman-teman sudah subscribe video ini dan klik like serta nyalakan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi video-video selanjutnya. Itu saja dari saya hari ini. See you in the next video. Bye-bye.